Folklore atau cerita rakyat tentang babi ngepet, ilmu ngopet, ngipri bukanlah barang baru di masyarakat Sunda. Kisah itu bisa ditemukan dalam terbitan koran lawas, kamus, film, hingga karangan sastrawan. Kisah muskil dipercaya yang kerap dianggap takhayul itu hingga kini masih lestari. Pikiran rakyat pun menelusurinya. Publik cukup terperanjat kala seekor babi ditangkap di Sawangan, Kota Depok pada akhir April 2021. Musababnya, babi tersebut disebut-sebut sebagai babi jadi-jadian alias babi ngepet. Rasa kaget dan kepanasaran warga akhirnya berhenti setelah polisi mencokok seorang tokoh masyarakat yang diduga merekayasa peristiwa. Cerita babi ngepet ternyata masih terbilang berakar, alias dipercaya sebagian masyarakat. Kisah itu bahkan menjadi viral di Kota Depok yang wilayahnya bertetangga dan berbatasan langsung dengan Jakarta, ibu kota negara yang begitu urban. Folklore babi ngepet rupanya sudah dekat dengan masyarakat sejak lama. Dalam hasanah folklore Sunda, babi ngepet lebih dikenal dengan nama nyegik. Selain nyegik, dikenal pula cerita pemujaan terhadap siluman atau dedemit guna mendatangkan harta kekayaan dengan istilah ngipri, ngopet, nginggu kecit, nyupang, atau ngetek. Pelaku nyegik dipercaya memuja dan melakukan perjanjian dengan siluman demi memperoleh harta. Si pelaku berubah wujud menjadi babi yang kemudian berkeliaran menyedot uang warga. Kepercayaan tersebut sempat diangkat sastrawan Sunda lama Muhammad Amri dalam buku karangannya berjudul Munjung. Sastrawan kelahiran Sumedang 8 September 1892 tersebut mengupas folklore pemujaan siluman demi kekayaan dalam bukunya yang berbahasa Sunda tersebut. Cerita diangkat melalui obrolan warga yang tengah ronda di gardu kampung. Nyegik dalam cerita lebih identik dengan bagong atau babi hutan, bukan babi biasa. Amri membuka kisah menampilkan sosok Arta, seorang warga yang ikut ronda yang bercerita saat mengunjungi saudaranya di Tasikmalaya. Di hari pertama menginap, ia mendengar suara sepupunya yang masih kecil melihat bagong masuk dapur rumah. Saat dikejar, hewan liar tersebut masuk pekarangan rumah tukang tahu dan menghilang. Sementara, kisah ngipri berupa pemujaan terhadap siluman ular, serta ngopet yang merupakan ritual yang meminta wadah atau tumbal keluarga hingga kerabat pelakunya. Selain karya sastra, kamus Sunda Belanda serta koran-koran Tempo dulu juga memuat istilah dan tulisan mengenai pemujaan tersebut. Sir Koolsma dalam kamus Sundanese Hollands Woordenboek edisi kedua yang dibuat, disusunnya serta diterbitkan pada 1913 mencantumkan istilah ngopet dan ilmu ngopet. Koolsma juga mencantumkan kepercayaan mengenai mayat pelaku ngopet tak bakal diterima bumi saat dikuburkan dan mesti dibuang ke sungai atau dipotong-potong dan dikembalikan ke rumahnya. Dalam koran lawas Het Nieuws van den Dagvoor, Netherlands Indie pernah memuat kisah pemujaan mencari kekayaan dalam terbitannya pada 30 Oktober 1928. Tulisan dibuka tentang seorang haji yang meninggal di Pleret dan saudaranya yang membantu pemakaman kehilangan dompet karena tertimbun di kuburan. Ia pun menggali kuburan sang haji untuk memperoleh kembali dompetnya. Alih-alih mendapat jenazah, yang ditemukan justru sejumlah ular tengah berada di dalam makam. Akhir tulisan berisi cemoohan yang menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan betapa takhayul yang mengakar masih dalam populasi pribumi. Tak berhenti pada karya sastra, koran, dan kamus, folklore pemujaan tersebut diangkat dalam film berjudul Warisan Terlarang pada 1990.
Film dibintangi Kang Ibing yang nyegik karena tak kuat hidup miskin. Dosen antropologi Universitas Pajajaran, Ira Indrawardana menilai babi ngepet merupakan fenomena yang tak aneh. Menurut Ira, kepercayaan terhadap fenomena semacam babi ngepet memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, yakni menunjukkan masyarakat masih taat normal sosial. Artinya menghindari perilaku seperti ini, sedangkan negatifnya, kepercayaan tersebut digunakan oknum tertentu untuk memperdaya masyarakat guna kepentingannya sebagaimana kasus di Depok. Pembangunan fisik dan tumbuhnya daerah menjadi perkotaan tak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat yang semakin rasional. Suburnya kepercayaan yang irasional menunjukkan edukasi dan literasi masyarakat masih rendah. Selain adanya jejak kepercayaan lokal, fenomena babi ngepet menunjukkan pula adanya ketimpangan sosial di masyarakat karena adanya orang yang begitu kaya dan miskin. Ketimpangan yang dibarengi sikap pragmatis membuat kepercayaan tersebut langgeng hingga kini.